Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang COVID 2019 atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19. Nah, COVID-19 jadi tidak hanya COVID-19 yang bisa menyerang manusia, tapi juga ada kehadiran COVID-19 yang merupakan perwujudan dari the common use of tata kelola teknologi informasi. Oke, apa itu COVID 2019? COVID secara umum dia merupakan suatu kerangka kerja dalam penyusunan tata kelola TI. Beberapa versi sebelum COVID 2019 ada COVID 4.1, ada COVID 4, ada COVID 5, dan yang terakhir adalah COVID 2019. Jadi ini adalah sebuah penyempurnaan dari versi sebelumnya, ini COVID 5. Nah, bagi yang belum tahu, COVID 2019 itu atau COVID secara umum adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen atau memanage dan juga menyelaraskan antara strategi perusahaan dengan pemanfaatan TI di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi TI ini kan bisa jadi alat tools yang bermanfaat asal bisa dikelola dengan baik, dan juga cost untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dalam mengadopsi TI itu kan tidak sedikit. Jadi perlu kiranya untuk melakukan manajemen terhadap tata kelola TI itu sendiri, dan ini juga lumrah digunakan oleh kawan-kawan yang akan melakukan penelitian dalam kaitannya dengan skripsi atau dalam tesis ataupun disertasi. Jadi ini juga saya coba membantu teman-teman untuk memahami COVID 2019. Oke, lalu bagaimana COVID bisa membantu perusahaan atau organisasi secara umum? Jadi ada 3 konteks di dalam penyusunan tata kelola yang berbasis COVID ini. Jadi yang pertama adalah enterprise governance of IT. Jadi tata kelola TI harus benar-benar dimanfaatkan. Jadi enterprise governance of IT ini lebih kepada bagaimana perusahaan menentukan membuat tata kelola TI itu sendiri. Kenapa harus ada tata kelola? Nah, ini harus sejalan adanya TI di dalam perusahaan itu harus sejalan dengan bisnis atau IT alignment. Jadi apa sih sebenarnya tujuan perusahaan itu mengadopsi atau memanfaatkan TI di dalam organisasi atau perusahaannya? Pasti ada value creation atau ada nilai yang ingin diraih, nilai yang ingin dicapai, nilai yang ingin dibentuk, dan nilai yang ingin dibuat oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah ada 3 hal apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi sebenarnya pokok permasalahan dari mengapa tata kelola TI itu harus dibentuk. Yang pertama adalah benefits realization. Jadi kita harus menyadari bahwa harus ada keuntungan atau harus ada kelebihan dari penggunaan TI di perusahaan. Jadi nggak bisa kita mengadopsi suatu teknologi tapi kita nggak tahu apa sih manfaatnya bagi perusahaan. Yang kedua adalah risk optimization. Jadi kita ingin memperkecil risiko atau tindakan yang tidak kita inginkan di masa depan, sehingga itu bisa mempengaruhi kinerja, mempengaruhi proses bisnis, itu mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah resource optimization. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, kita punya alat, maka kita harus bisa melakukan manajemen terhadap sumber daya yang dimiliki, baik itu orang maupun infrastruktur dalam bentuk perangkat dan juga aplikasi, baik maupun barang. Jadi kita harus bisa menempatkan orang-orang dengan keahlian tertentu di unit kerja yang tepat dengan keahliannya. Jadi jika tidak begitu, maka jalannya proses bisnis itu tidak akan bisa optimal jika tidak diberikan resource yang
signifikan. Jadi misalkan di perusahaan nih, saya juga apa namanya, bingung. Kadang jabatan tertinggi, ya salah satu contohnya jabatan tertinggi itu perangkatnya harus lebih besar daripada anak buah yang di bawahnya. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi misalkan seorang kepala departemen atau kepala bidang lah katakanlah, dia punya perangkat perangkat mahal, komputer dengan spesifikasi sangat tinggi, harus SSD Core i7 atau Core i atau AMD setara Core i7 dan juga SSD dan lain sebagainya. Sementara staf yang mengerjakan urusan teknis itu dibekali dengan perangkat yang rendah speknya. Padahal secara teknis staf itu yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan dan menghandle seluruh tugas yang berhubungan dengan TI. Jadi belum tentu kepala bidang itu membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang tadi sebenarnya lebih dibutuhkan oleh si stafnya, karena teknis itu lebih banyak dikerjakan oleh staf. Jadi kira-kira gitu. Kalau itu tidak bisa dioptimalkan, pengaturan sumber daya seperti itu tidak bisa dioptimalkan, maka TI itu hanya jadi gaya-gayaan, atau pembagian sumber daya itu tidak berkeadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi tidak mesti seorang direktur bahkan atau seorang kepala bidang, kepala departemen, dia menggunakan device yang lebih canggih daripada stafnya. Apalagi staf itu mengurusnya hal teknis. Dia yang melakukan coding, dia melakukan editing, dia melakukan designing. Nah, itu yang membutuhkan justru spek tertingginya harus dipegang oleh orang-orang itu. Jadi banyak hal yang membuat kita harus menyusun tata kelola dalam pemanfaatan TI ini seperti apa. Jadi itu salah satu tujuannya. Jadi gitu. Oke, prinsip tata kelola. Jadi terdapat 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan tata kelola. Yang pertama adalah provide stakeholder values. Jadi kita harus bisa melakukan pemetaan terhadap apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh stakeholder yang ada di dalam organisasi. Jadi apa yang ingin mereka tuju dan juga bagaimana value yang ingin mereka capai, gitu loh. Jadi kita harus bisa memastikan. Jadi apa sih adanya departemen TI itu untuk apa? Departemen HRD itu untuk apa? Departemen marketing atau bidang marketing itu untuk apa? Divisi marketing, divisi teknik itu, divisi pengadaan itu sebenarnya apa sih value yang ingin dibawa oleh adanya organisasi-organisasi itu? Nah, itu yang pertama, provide stakeholder value. Dan yang kedua adalah holistic approach. Jadi dia harus bisa mengatasi perbedaan-perbedaan di antara unit kerja, dan juga bagaimana mereka selain berbeda itu harus bisa bekerja sama. Jadi misalkan dari divisi produksi dan divisi marketing itu harus memiliki kesepahaman dan juga sejalan dengan kondisi perusahaan. Jadi tidak bisa satu unit kerja atau satu bidang itu bekerja tanpa memperhatikan bidang yang lain, karena kalau gitu caranya kita nggak akan bisa mencapai apa yang disebut dengan kata integrasi atau penyatuan, atau pokoknya akan terjadi permasalahan jika semuanya tidak terintegrasi. Dan ini lagi, satu integrasi satu data itu tidak dimaknai dengan satu aplikasi. Kita bisa berjalan di berbagai macam perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, cuma harus diperhatikan bahwa kesesuaian data, kesesuaian laporan yang ingin dikonsumsi oleh para pejabat itu harus bisa berasal dari unit-unit kerja yang memanfaatkan perangkat yang berbeda itu tadi. Yang ketiga adalah dynamic governance system. Nah, jadi beberapa hal yang bisa ada banyak hal yang bisa mempengaruhi bagaimana sih
tata kelola atau proses bisnis yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan, karena ini berjalan tidak pada koridor secara vertikal tegak lurus, tapi juga harus memperhatikan perubahan-perubahan yang kira-kira bisa memberikan dampak kepada jalannya proses bisnis atau bahkan mengubah tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Nah, apa itu contohnya? Misalkan regulasi dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi jalannya organisasi. Itu yang harus juga dipahami oleh dalam penyusunan tata kelola. Jadi memang adopsi atau penggunaan tata kelola di dalam organisasi itu sebenarnya harus bisa mengakomodir itu. Lalu government distinct from management. Jadi tata kelola terpisah dari manajemen. Jadi di dalam COVID, baik ini COVID 2019 maupun COVID sebelumnya, governance dan manajemen itu bisa berjalan berbeda di beda domain. Jadi kalau misalkan governance nih ada di domain, kalau disebutnya di COVID-5 itu domain EDM namanya, sementara manajemen itu bisa jalan di APU, jalan di EBA, jalan di DSS. Nah, itu terpisah karena apa? Karena governance itu lebih kepada strategis dan konseptual daripada perusahaan atau organisasi, sementara manajemen lebih mengarahkan kepada hal-hal teknis seperti misalkan bagaimana kamu mengelola data, bagaimana kamu mengelola risiko, dan bagaimana kamu melakukan penilaian kinerja, itu ada di dalam semua manajemen. Teknisnya di manajemen, kira-kira begitu. Lalu tailor to enterprise nih, jadi kita harus bisa menyusun suatu tata kelola itu dengan berprinsip bahwa apa yang kita susun itu benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, benar-benar memang dibutuhkan menjadi tujuan utama daripada perusahaan atau organisasi. Jangan ujuk-ujuk kita setelah ada membentuk unit kerja terus menggunakan aplikasi secara integrasi, lalu ada tujuan dan visi misi perusahaan atau organisasi, itu tidak sinkron. Jadi harus semuanya sejalan dengan kebutuhan dalam kaitannya dengan mencapai tujuan atau visi misi yang diharapkan. Jadi kalau di dalam COVID ini kita akan berkenalan dengan namanya design faktor. Ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Di dalamnya juga ada parameter yang harus dipenuhi dan bagaimana kemungkinan itu terjadi. Ada semua di dalam video yang selanjutnya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian end-to-end governance system. Jadi governance itu harus bisa tata kelola itu harus bisa mengakomodir seluruh jalannya perusahaan. Jadi tidak hanya bagaimana fungsi daripada TI, tapi juga melainkan dalam prosesnya di dalam mencapai tujuan. Jadi IT itu benar, IT itu sebagai tools. Kalau di dalam tubuh IT itu sebagai darah. Dia deliver data, produce informasi, tapi seluruh unit kerja, bagian maksudnya adalah anggota tubuh seperti kaki, kemudian tangan, kepala, dan lain sebagainya. Jadi harus bisa tata kelola harus bisa menghasilkan suatu aturan atau tata nilai bagi memperlakukan sebuah organisasi sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup juga beradaptasi dengan dunia luar. Makhluk hidup juga bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi tapi nanti di dalamnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus kita atur. Jadi melihat organisasi itu sebagai sebuah makhluk itu juga bisa dikatakan sebagai bagaimana kita menjalankan prinsip tata kelola. Oke, ada tata kelola pasti menyentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 hal yang disentuh oleh prinsip tata kelola, yakni proses, struktur organisasi, prinsip, prosedur atau kebijakan di dalam organisasi, informasi yang dihasilkan, culture, ethics, dan kebiasaan, kultur, dan budaya di dalam perusahaan atau organisasi itu akan jadi satu yang juga diatur dalam tata kelola.
Lalu bagaimana people skill and kompetensi dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu juga harus diatur dalam tata kelola. Itu berkaitan dengan resource optimization yang tadi disebutkan di awal. Kemudian layanan, struktur, dan seluruh perangkat yang digunakan di dalam perusahaan itu juga diatur dalam governance system ini. Oke. Nah, apa sih yang benar-benar baru di dalam COVID 2019 ini? Yang pertama adalah penyebutan IT menjadi INT, jadi Information and System and Technology. Jadi kalau kita terbiasa Information Technology jadi satu, di dalam COVID 2019 ini dipisah menjadi INT, begitu sebutannya. Yang kedua adanya faktor desain, seperti yang tadi saya jelaskan, sebutkan tadi ada faktor desain di dalam COVID 2019. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Terus kemudian penyebutan objektif untuk semua domain. Jadi kalau dulu kita sebut di COVID-5 itu sebut sebagai domain, nah sekarang di COVID 2019 kita sebut ini sebagai objektif. Nah ini adalah secara sekilas tentang desain faktor yang ada di dalam COVID 2019. Enterprise strategi, enterprise goal, risk profile, IT related itu sampai enterprise size. Jadi nanti akan kita bedah satu-satu nih desain faktor apa saja yang ada di dalam COVID 2019. Oke. Jadi itu adalah pengantar dari kami di Sibuk Belajar. Untuk versi selanjutnya kita akan coba bedah lagi di tata kelola dan seluruh hal yang berkaitan dengan COVID 2019. Jangan lupa subscribe. Stay tune. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini. Sibuk Belajar on YouTube.